Haleluya. Saudara, it's a new song. Saya yang minta untuk tim Praise and Worship untuk bisa menayangkan lagu ini, untuk bisa mulai praktis. Why? Lebih sering, lebih baik kita practice the love of God for us, not our love for Him. Why? Apakah lebih enak untuk dikasih atau mengasihi orang? Lebih banyak bebannya yang mana, saya mau nanya. Lebih gampang untuk mengasihi atau lebih gampang untuk dikasihi? Saya mau nanya. Dikasihi jelas. Mengasihi itu beban. Beban banget. Memang benar saudara-saudara. Mengapa? Karena ada tuntutan. Kalau kamu nggak mengasihi dengan sempurna, kamu tidak mengasihi dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tubuhmu, dan mengasihi sesamamu dengan diri seperti dirimu sendiri. This is the law. Inilah hukum itu. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. But God's message is, Jesus loves me. He loves you, saudara-saudara. He loves you so much. Saudara nggak akan pernah bilang, bagaimana saya bisa mengasihi dia lebih lagi. Karena saudara waktu mencoba untuk mengasihi dia lebih lagi, ada banyak orang yang bakalan mengasihi Tuhan jauh lebih bagus daripada saudara. Saudara bilang, ya saya akan praktis setiap hari. Mulai berpuasa, mulai berdoa. I'm not saying berpuasa salah. Saya nggak katakan doa itu salah. Saya nggak katakan renungan firman Tuhan itu salah. Saudara, lakukan hal itu. Why? Because He loves you first. Motivasi itu penting, saudara. By the way, this to fast. Karena apa? Saya sebenarnya hari ini saya pingin menyambut untuk teman-teman, terutama yang pertama kali baru datang. Dan juga saya specifically saya ingin menyambut teman-teman kita, karena kita minggu lalu itu baru saja kita mengadakan meeting atau sidang sinode kita. Sinode kita adalah Gereja Kristen Injili Palembang. Itu sinode kita. Kita adalah jemaat, kita adalah Gereja Kristen Injili Palembang, jemaat God's Beloved Jakarta. Jadi kalau saudara-saudara ditanya, mungkin saudara bingung, siapa sinodenya, mana sinodenya? Adanya di Palembang, saudara. Jadi memang kita dapatnya itu dapat dari gereja yang ada di Palembang, dan kebetulan keluarga yang ada di Palembang ada di tempat ini. Saya lagi nyari pastornya kemana? Pastornya lagi pergi. Ya, saya ingin menyambut teman-teman kita yang dimana mereka dengan sukacita bisa bersama-sama dengan kita di dalam satu sinode. Mereka duluan. Semenjak sinode ini adanya dari tahun 1958, saudara. 1958, 65 years. Gereja mereka ini adalah gereja yang paling usianya paling senior dibanding kita semua. Baik GBC Jakarta, GBC Ambon, Kupang, maupun yang ada di Medan. Yaitu gereja Good Friends Community Church. Nah, ini pendetanya Pastor Lukas, gembala sidangnya, berserta istri. Kemarin juga pergi dengan saya, tapi di sini juga ada pastornya, ada guru sekolah minggu, pastor daripada Sunday School pastor, dan also associate pastor, ada Pastor Hartono. Silakan pastor berdiri. Nah, ini pastornya dari Good Friends Community Church berserta dengan istrinya, Pastor Gea. Ya, mereka beserta dua anaknya, ada Aileen, ada Arthur, ada di sini. Saudara nanti bisa ngobrol-ngobrol. Ya, Good Friends Community Church. Dan kemudian juga ada, sebenarnya ada ini ya, saya lagi nyari-nyari Pastor Meli. Dan ada teman kita juga dari Ambon, dari GBC, namanya sama, God's Beloved Church Ambon. Mereka nggak mau pakai nama yang lain, mereka kepinginnya itu lengket terus sama kita. Logonya sama, namanya sama, bedanya yang satu di Jakarta, yang satu di Ambon. Jadi kemana-mana nanti kalau di Ambon saudara pingin ke GBC bisa, saudara-saudara. Langsung aja pergi ke gerejanya. Oke? Di sini ada pastornya, ada Pastor Ishak atau Pastor Isaac, boleh berdiri Pastor Ishak. Dan Pastor Lina. Istrinya beserta anaknya, Fania, salah satunya. Ya boleh berdiri dong. Ya ini youth ini luar biasa. Oke, saudara-saudara.
So they are our friends, they are our family. Bukan cuma friends, but they are our family, oke, di dalam sinode ini. Alright, so I'm so blessed lah bersama-sama dengan mereka. Kemarin itu pergi ke seminggu lah, hampir seminggu ya. Katanya, aduh ini kita ini di sana itu sidang sinode, wah menderita gitu ya. Oke, tolong dikasih lihat foto-foto penderitaan kita. Yang pertama dulu, bisa kasih lihat nggak? You go. Bagus nggak? Ada yang kelihatan? Itu di salah satu kota di Samosir. Kita kemarin ke Toba, ada di Samosir. Sorry orangnya ke bawah mungkin yang nggak kelihatan. Oke. Next fotonya bisa kasih lihat juga. Silakan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ini ada model yang luar biasa. Ini kita ke New Zealand. Bukan New Zealand. Ini Samosir, saudara-saudara. Pulau Samosir is so beautiful, udah kayak di luar negeri, beneran, serius. Next. Ya, ada ibu, ya, itu ada danau di sana, luar biasa indahnya, oke. Very, very nice, oke. Next ya. Ya, kita ada di Brazil, bukan. Ini di Samosir, namanya Bukit Sibea-bea, oke. Di sana ada patung Tuhan Yesus yang posisinya, letaknya tertinggi di dunia. On the world, ini di atas bukit namanya Bukit Sibea-bea. Tempat lain tempatnya dekat pantai semua. Di Manado juga, di Brasil juga kita punya di Indonesia paling tinggi. Ini adanya di Pulau Samosir, oke? Di Pulau Sumatera, di Toba. Nah ini kita bersama, nextnya. Oke, nah ini ada air terjun yang luar biasa di tengah-tengah danau. It's very beautiful. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara nggak kepingin ke luar negeri, saudara pingin kaya di luar negeri, datang aja ke Toba. Very beautiful, oke? Alright. Amin. Saudara-saudara, saya bilang saya mau memulai suatu seri yang baru. I'm talking about, saya lagi mau ngomongin mengenai kasih, tapi kasihnya ini yaitu mengenai bagaimana kita bisa beristirahat di dalam kasihnya Dia kepadaku. Nah, saudara-saudara, tahu nggak? Kadang-kadang kita sudah lupa how big that God actually love us. Bagaimana seberapa besar kasihnya Tuhan kepada kita sih. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita lihat ya, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, mungkin sering ya, kita berkata, emang salah ya mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya itu salah nggak sih? There's nothing wrong with mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Nggak ada salah sama sekali. Tetapi masalahnya adalah apabila berkat Tuhan itu tergantung dari kasihmu kepada Dia, habis kita. Karena kasih kita kepada Tuhan itu selalu berubah. Kadang hari ini kita bisa mengasihi, besok nggak mengasihi. Kadang kita ini bisa, oh iya, kita tahu gitu ya, minggu lalu kalau kita lagi mengalami, lagi jalan-jalan, oh God loves me so much. Minggu depan banyak tagihan masuk. Oh how? Ini gimana caranya? Gimana cara bayarnya Tuhan? Kok kayaknya kamu ninggalin saya dalam dapur api ini? Saya dikejar-kejar sama kreditor gitu ya, maksudnya itu ya. Ini gimana caranya? Tiap hari ada yang nelponin saya. Kuping saya udah berasanya kayak panas banget gitu ya. Tiap kali mesti ngangkat telepon gitu. You know, God doesn't want you to stay in that fire. He wants to bring you out. Know the heart of God. Ketahuilah hati Tuhan itu Dia ingin membebaskanmu dari segala permasalahan itu. Tetapi waktu kita bergantung dari kasih kita kepada Dia dan kita mengharapkan berkat. Semoga kalau saya lebih sayang sama Tuhan, berkatnya lebih besar. Kita mulai memberikan syarat dan tuntutan. Detik itulah engkau merasakan, kok kayaknya tambah macet, kok kayaknya tambah berat. Sedangkan kita tahu minggu lalu kita diingatkan bahwa Yohanes dikatakan sebagai Yohanes murid Yesus, mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Bukan sebaliknya. Dia nggak berkata bahwa the disciple who love Jesus. Nggak pernah kan dikatakan the disciple whom Jesus love. Kenapa kok Yohanes mesti ngomong kayak begitu? Saya cuma lihat ya, ini orang sombong banget ini. Kenapa dia bisa narsistik sekali? Dia bilang, oh iya, saya murid yang paling dikasihi Tuhan. Yang lain enggak. Enggak juga. Semuanya dikasih oleh Tuhan.
Tetapi dia magnify, dia besar-besarkan kasih Tuhan kepada dirinya. Dan ini penting saudara, ini penting sekali. Ini akan menjadi panduan hidupmu. That's why we name our church God's beloved church. Not the church who love God. Oke? Tetapi God beloved church. This is our identity. Ini identitas kita, saudara. Identitas kita itu ada di dalam kasihnya Kristus kepada kita, bukan kasih kita kepada Kristus. Saudara, waktu kita buat salah sama Tuhan, kita pasti akan minta ampun sama Tuhan. Terlebih waktu kita buat segala macam. Nah, itu nggak salah. Tetapi apabila kebenaranmu engkau gantungkan dari seberapa banyaknya engkau minta ampun, ini yang jadi masalah. Dan ini yang membuat kita ini semakin, kita kalau nggak benar-benar minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh minta ampun, jiwamu nggak akan pernah tenang. Kamu tahu seberapa besar kamu bisa minta ampun sama Tuhan? How big? Kamu udah sungguh-sungguh belum? Saya suka kadang-kadang waktu dulu ya, anak saya gitu ya, terutama anak saya ini, saya pakai contoh anak saya aja gitulah ya, gitu ya. Anak saya kalau udah buat salah, dia pasti minta sorry daddy gitu. Ya kan? Habis itu maminya bilang sorry gitu. Gampang banget ngomong sorry gitu ya kan. Cepet banget gitu. Tunggu sampai saya jiwanya, hatinya udah tenang dulu. Saya ngelihat kamu gitu ya. Kalau saya udah happy, ya mungkin kamu nanti boleh makan lah. Kalau kamu nggak happy, kamu minta ampun yang sungguh-sungguh. Ya itu mungkin orang tua di atas permukaan bumi lah ya. Tapi selama kita nggak mau, orang tuanya nggak mau ngelepasin pengampunan, dia masih sebel banget gitu, rasanya masih sebel. Itu anak bakalan, jiwanya bakalan apa tau nggak pernah tenang, beban terus di kepala. Kenapa? Mami sama daddy masih hold a grudge. Mami sama daddy masih nyimpen unek-uneknya. Kacau loh Tuhan kalau nyimpen unek-unek sama kamu. Tiap kehidupanmu itu kayak ada awan gelap selalu. Nggak pernah kelar-kelar. Kayak kamu itu bikin utang, terus utangnya nggak pernah jadi nol. Selalu ada terus utang itu. Saudara pernah bayangin nggak? Kenapa saudara itu cepat sakit-sakitan waktu banyak utang? Pernah nggak saudara banyak utang? Saya sih pernah. Hidup saya sih kacau. Saya sih sakit-sakitan terus. Karena apa? Ada yang nggak kelar. Ada yang nggak kelar. Jiwamu nggak kelar, jiwamu itu nggak tenang. Waktu jiwamu nggak tenang, tubuhmu pun nggak bakalan bisa tenang. Susah tidur, selalu kepikiran. You know, God wants your soul to rest. Tuhan tuh mau jiwamu itu tenang. Siapa di sini yang nggak perlu ketenangan jiwa? Siapa yang di sini yang perlu ketenangan jiwa? Setiap daripada kita perlu rest, jiwa kita perlu rest. Amin, saudara. Nah, saudara, hari-hari ini ya, banyak orang itu membiarkan perasaan tertuduh atau perasaan bersalah itu karena apa yang telah mereka perbuat. Baik secara sadar maupun nggak sadar. The moment mereka merasa bersalah dan mereka membiarkan hal itu terjadi, mereka mulai menghukum dirinya sendiri terus-menerus. Waktu mereka membiarkan dirinya sendiri itu merasa terhukum, mereka itu nggak tahu. Mereka akan jatuh ke dalam lingkaran demi lingkaran. Lingkaran kebiasaan-kebiasaan. Mereka akan jatuh di dalam kesalahan yang sama. Mereka akan mengulang-ulang kebiasaan yang sama yang menghancurkan diri mereka sendiri. Kebanyakan dari kita tahu bahwa Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita, amin. Semuanya tahulah. Tetapi don't stop there. Jangan stop hanya sampai di situ. Tapi ketahuilah seberapa jauh dampak daripada kematian Yesus bagi dosa-dosamu. Engkau harus tahu. Kenapa tahu nggak? Oh iya, Tuhan Yesus cuma mati untuk dosa-dosaku. Apalagi kalau dulu dibatasin. Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosaku yang sekarang, sampai sekarang. Yang nanti, nggak tahu. Jesus died for my sin. Dulu. Zaman dulu. Nanti kalau udah buat dosa lagi, nanti minta sorry lagi. Pertanyaannya, Yesus disalib sekali atau disalib berkali-kali? Sekali, saudara. Kalau kamu masih mikirin terus,
Bahwa, oh iya, nanti tunggu saya diampuni lagi. Jiwamu baru tenang sampai kamu minta ampun lagi. You know that's what I did. Dulu saya cuma berpikir gini, setiap hari saya mau doa. Itu doanya cuma satu. Cuma satu saya mau doa. Yaitu Tuhan ampuni dosaku setiap hari ini yang aku sengaja maupun tidak sengaja. Saudara pernah doa kayak gitu? Tiap hari itu saya lakukan hal itu. Tuhan, di ujung hari saya selalu ngomong, Tuhan ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya, kesalahan saya yang saya perbuat hari ini. Spesifiknya hari ini. Yang secara sengaja maupun gak sengaja. Dan itu ada di dalam pikiran kita terus. Pokoknya kalau saya belum doa itu, saya rasa hari ini saya nggak bisa tutup, saya nggak bisa tidur tenang. Siapa yang pernah mengalami hal seperti itu, nggak usah angkat tangan. Saya pernah. Tiap hari saya cuma doanya kayak gitu, Tuhan ampuni. Nggak ada itu, Tuhan saya pengen ngobrol sama kamu. Nah, orang belum kelar loh, orang masih ada ganjelan. Kelarin dulu ganjelannya, baru ngobrol. Tapi nanti nih, begitu saya udah berasa oke nih, kayaknya saya udah ngomong nih. Saya kayaknya udah benar-benar ngelepasin nih, saya benar-benar minta ampun nih. Habis itu ntar saya mikir yang aneh-aneh lagi. Begitu mikir yang aneh lagi, saya bilang, aduh hari ini saya gagal lagi. I always fail. What happened is, saya malah kepingin besokannya itu, saya nggak tahu gimana, saya ngulang kesalahan yang sama. Berulang-ulang setiap hari. Dan itu jiwa saya jadi tersiksa. Saya nggak berani berbuat kesalahan. Saya nggak berani, saya ini takut gagal. Jadinya takut gagal. Jiwa saya jadi terikat. Jiwa saya makin masuk, makin sembunyi, makin ngumpet. Karena apa? Rasa bersalah itu saya bawa terus. This is the yoke atau beban atau kuk yang tidak seharusnya saudara tanggung. Beban seperti ini akan membebani kehidupanmu. Sehingga engkau akan tertunduk. Engkau nggak bisa ngomong dengan orang straight. Engkau ngomongnya nunduk terus. Saudara perhatikan, kalau saudara mulai ngomong sama orang, kesannya ya humble, kesannya rendah hati gitu. Sebenarnya bukan rendah hati. Saudara itu minder. Saudara takut ketahuan kalau saudara ini sebenarnya banyak buat salah. Saudara, saya perhatiin banget gitu. Setiap kali ya saya ngobrol sama orang gitu ya. Kadang-kadang ya ini namanya di kantor lah ya, di kantor gitu ya. Namanya di kantor, begitu saya ngobrol sama orang, kadang-kadang my partner kenalin saya ke orang gitu. Ini pastor juga loh, begitu dengar pastor gitu ya. Yang itu orang itu langsung, mendadak gitu jadi mau bersikap kudus gitu. Mereka tidak mau menjadi dirinya sendiri. Mereka menjadi orang yang berbeda. Mereka suddenly gitu ya, mendadak gitu ya. Tadinya ngomongnya blang-blung gitu, ngomongnya diatur. Semuanya mendadak diatur. Kenapa? Supaya kelihatan lebih sopan. Karena apa? Di depan pastor. Nggak enak kalau ngomong yang enggak di depan pastor. Tapi beda sih, partner saya sama teman-temannya itu udah ngomong apa aja gitu ya. Because they know, saya udah ngomongin sama mereka, you know. Guys, saya ngomong sama mereka gitu ya. Guys, biasa aja kali. Gitu, santai aja, nggak masalah. Saudara kira waktu Tuhan Yesus dulu ada di permukaan bumi, waktu Yesus ada gitu orang-orang semuanya mendadak diatur ngomongannya, tuh nelayan diatur ngomongannya? Enggak lah. Nelayan itu ngomongannya kasar kan? Emang nelayan suka begitu ngomong kelihatan Tuhan Yesus langsung diatur? Orang mereka nggak usah ngomong. Tuhan Yesus udah kasih namanya mujizat, setelah dikasih mujizat, Petrus langsung ngomong, pergi daripadaku, aku orang yang berdosa. Nggak usah diomongin. Kamu punya ngomongan yang benar kamu. Kamu ini tahu nggak, kamu ini ada di hadapan siapa? Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Nggak perlu diomongin. Dia langsung ngomong, pergi dariku, sebab aku orang berdosa. Merasa nggak layak sendiri, saudara. Why? That's what fear, ketakutan akan hukuman, itu yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Diajakin, ini sering nih kejadian ya, diajakin, yuk ke gereja dulu yuk, ayo hari Minggu yuk mampir yuk ke gereja yuk. Antar aja deh gitu, saya masih belum kudus.
Justru kalau pergi ke gereja, justru kamu itu, siapa yang di sini ya, mau mandi tapi bersih-bersih dulu. Saya mau nanya, mau mandi nih, mau mandi pakai air, tapi sebelum mandi itu dibilas dulu, badannya itu dibilas-bilas sebelum mandi gitu. Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Itulah gunanya kamu mandi, itulah gunanya kamu itu bersih-bersih. Kamu ke gereja untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Kamu itu ke gereja untuk disucikan. Kamu itu pergi ke gereja untuk menerima kebenarannya. Jangan takut justru, karena semakin ke gereja, semakin bersih. Justru kamu merasa ketakutan, makin lama kamu ngumpet di dalam bayang-bayang. Rasanya kok gak enak gitu ya. Kenapa? Mungkin di gerejanya sendiri itu memberitakan tentang penghakiman atau tuduhan. Mungkin firman yang diberitakan bukan firman tentang kebenaran, tetapi firman tentang penghakiman. Firman yang membuat orang menjadi takut. Mungkin. Saudara, meskipun orang ya tahu ya, dengan kata lain ya, mereka ini gak tahu sebenarnya seberapa besar pekerjaan Tuhan Yesus bagi mereka, kelepasan mereka, penebusan mereka, dan pembebasan mereka. Tahu gak gimana? Orang itu mau gak mau harus ada yang namanya dikompensasi. Tahu saudara? Perasaan bersalah harus dikompensasi. Suara-suara yang menuduh itu harus bisa dibungkam. Harus bisa dinam. Tahu dinam itu apa ya? Dibikin jadi kebal. Tahu nggak? Baal kalau orang bilang. Saya zaman dulu waktu pergi ke Jakarta saya bingung. Kamu berasa Baal nggak? Oh, saya yang taunya Baal itu Nabi Baal, patung Baal gitu ya. Saya nggak tahu itu namanya. Baal itu artinya kebas. Tahu nggak kebas? Rasa kebas gitu ya. Nah, waktu dengar waktu saudara itu kadang-kadang itu kepingin rasanya itu kayak pingin numbing the voice. Pingin namanya bikin kebal rasa nurani. Dengan cara apa? Minum. Orang jatuh kepada obat-obatan. Orang jatuh kepada hal-hal yang lain lah, kebiasaan-kebiasaan yang lain. Mereka jauh dalam keterikatan yang lain. Karena apa? Hidup selalu dalam ketakutan. Hidup selalu dalam anxiety attack. Mungkin kau mengalami kesulitan untuk tidur senantiasa. Kemudian kamu punya penyakit-penyakit, mungkin penyakit psikosomatik. Tahu nggak penyakit psikosomatik? Jadi penyakit rasanya gatel-gatel, pas diperiksa nggak ada apa-apanya. Karena apa? Ujung-ujungnya karena stres. Bisa nggak orang stres tahu-tahu jadi muncul segala sakit penyakit? Bisa banget. 70% kebanyakan sakit penyakit itu pemicunya stres. Oh tapi hidup kan nggak mungkin lah nggak ada stres. Ya benar. Memang benar, hidup itu nggak mungkin nggak ada stres. Tetapi kita tahu kemana kita harus buang stres kita. Itu yang paling penting. Gimana caranya saudara handle the stress? Kalau saudara handle the stress dengan caranya minum lah, dengan caranya melakukan hal inilah, dengan caranya kerja lebih keras lagi lah, tidak akan pernah menemukan ketenangan untuk stresmu. Yang ada tambah stres. Karena apa? Cuman satu orang yang bisa menanggung stres saudara, yaitu Yesus. Yesus, hanya Yesus saja. Sebab itu dia bilang, lepaskan kuk itu, aku yang tanggung. Jangan nanggung lagi stres itu, biar aku yang tanggung. Di atas kayu salib, saudara tahu, mahkota duri itu menusuk kepalanya. By the way, durinya di atas mahkotanya dia, itu bukan duri kecil-kecil kayak duri mawar. Enggak, durinya gede-gede, bisa sampai setelunjuk saya nih. Durinya itu menghunjam ke kepala Yesus dan durinya beracun. Saudara bisa bayangkan kepala ditusuk duri, kemudian durinya beracun. Kepalanya itu bukannya pening doang, rasanya sakitnya minta ampun. Mungkin kamu rasanya kayak stres, kepalamu kayak ditusuk-tusuk. Mungkin ada yang menusuk kamu, dan kamu gak tahu harus ngomong kepada siapa. Ketahuilah, Yesus telah menanggung stresmu. Yesus menanggung depresimu. Dia menanggung segala pikiranmu. Dia menanggung segala apa yang engkau pikirkan, yang engkau kamu kalau anxiety segala macam, dia sudah nanggung. Di Taman Getsemani, dia itu stres. Begitu stresnya sampai keringatnya meneteskan darah. That is a stress person. Saya sih terus terang belum pernah keringat saya netes darah, belum pernah sama sekali. But
I don't want to. Saya nggak kebayang stresnya kayak gimana. Amin. By the way, your soul itu need rest. Artinya, kalau kamu mungkin ya merasa salah terus, merasa dituntut terus, merasa ketakutan terus. Saudara tahu jiwa saudara itu capek. Tapi detik kamu nggak merasa kesalahanmu itu nggak merasa salah terus, nggak merasa dituntut terus, nggak merasa takut terus, jiwamu itu langsung lega. Jiwamu itu akan nggak capek. Saya ini merasakan benefitnya. Waktu saya merasa bahwa nggak ada lagi beban, nggak ada lagi tuntutan dalam kehidupan kerohanian saya. Saya katakan sekali lagi, saya justru tidak merasakan beban, saya tidak merasakan stres pada saat kehidupan kerohanian saya itu tidak ada yang menuntut. Karena kehidupan kita dengan Tuhan itu bukan hidup berdasarkan tuntutan, saudara-saudara. Tapi hidup kita adalah hidup karena hubungan. Saudara dalam hubungan itu enggak saling menuntut loh, saudara. Pernah ada saudara yang hubungannya itu, oh ya, saya menuntut kamu untuk berbuat kayak gini, saya expect kamu untuk berbuat kayak begini. Saudara tahu sebentar lagi hubungan itu akan hancur dengan sendirinya. Sebentar lagi juga udah mau putus. Detik saudara membuat banyak tuntutan, saya menuntut kamu, saya expect kamu begini, saya expect kamu begitu. Relationship-nya mulai goyang. Tetapi kalau dari hati kamu bilang kepada Tuhan, Lord I love you because you love me first. Kamu itu sayang sama aku gak usah dituntut, aku akan melakukan segala-galanya. Saudara, by the way ini apply to me ya, apply to me. Istri saya itu bisa merasakan kalau saya lagi gak sungguh-sungguh sayang sama dia sama sungguh-sungguh, itu dia bisa ngerasain banget. Ya, pandang ke depan, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, pandang ke depan, straight, oke? Suami istri, straight. Jangan lirikan, jangan senggol-senggolan. Saya bilangnya, misalnya istri saya bilang, kamu kok jarang ya sekarang ya ngomong I love you gitu. Terus saya mulai ngomong, I love you honey. Itu mah karena saya suruh kan. Iya kan? Kamu mah gombal. Tapi dia senang sebenarnya waktu di ngomongin I love you juga gitu loh. Bukannya gak senang, senang. Tapi itu bukan dari hati saya. Itu karena apa? Karena saya disuruh, karena saya dituntut. Saya melakukan. Waktu saya ini ya, misalnya istri saya sering bilang, kamu ini jarang ya bantuin saya ya, gitu ya. Kamu ini cuman kalau bantuin kalau kamu ada maunya. Nah, ya kan? Ada nggak? Mungkin ada suami istri yang kayak begitu. Jangan takut. Karena gembalamu sendiri juga begitu. Mengalami hal yang sama. Kita sering ngomong gitu ya, aduh kamu ini gimana sih gitu, gak mau ngelakuin hal ini kayak begini aja gitu ya, kamu gak mau bantuin aku sih, kamu kerjanya duduk terus gitu ya, nonton terus gitu. Gak mau bantuin sedikit pun. Gitu. Ini saya alamin sendiri by the way saudara. Dan itu waktu saya realize, oh my God, saya ternyata telah blunder, saya berbuat salah. Dan saya mulai memperbaiki. Kalau kata orang Jakarta udah gak aci. Benar ya? Ngaci itu. Gitu loh. Kamu itu harusnya inisiatif terlebih dahulu. You know apa yang saya harus lakukan pada saat itu? Bukannya saya menghukum diri saya sendiri. Makin saya menghukum diri saya, makin saya menuntut diri saya untuk berubah, saya makin gak berubah. Saya makin tambah parah. Tapi detik saya mulai melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya. Dia itu sungguh mengasihi, dia itu sayang sama saya. Kenapa kasih saya itu sama istri atau sama suami tambah habis? Mungkin karena sumbernya kita lupa, kita memandang kepada sumbernya. Kita berusaha mengasihi dia dengan kekuatan kita. Padahal suami dan istri bisa mengasihi itu cuman karena kasih Kristus. Kasih kepada suami istri itu buah pekerjaan. Result harus ada cost-nya. The cost adalah kasih Kristus yang tidak pernah habis. Waktu kasih Kristus, waktu saya mengalami kasih Kristus yang luar biasa,
Dan saya ngomong sama istri saya gitu ya. Istri saya langsung biasanya itu ngomong, "Oh, I love you so much. Kok bisa ya kamu begini ya?" Saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak merasakan saya mengasihi dia. Luar biasa. Yang saya cuma ingat, Tuhan kok sayang ya sama saya. Istri atau suami itu langsung ngerasain di sini. Wow. Saudara bisa memperbaiki hubungan suami istri ini sebenarnya begitu mudahnya. Sebenarnya hal ini nggak susah. Sangat tidak susah. Masalahnya kita yang kurang percaya, saudara-saudara. Kita yang nggak percaya bahwa Dia, Tuhan, sungguh mengasihi kita meskipun kita ini sering buat salah. Terutama pada saat kita berbuat salah. Kamu berbuat salah sama Tuhan nggak dituntut untuk memperbaiki. Bukannya berarti kita nggak perlu memperbaiki kesalahan itu. Kalau kita buat salah, kita berulang-ulang jatuh kepada kesalahan yang sama. Dan kamu mengulang-ulang, of course nggak akan kemana-mana, saudara-saudara. Itu menghancurkan dirimu sendiri. Tetapi pada saat Tuhan tidak pernah bilang, kamu salah ya. Kamu harus ngaku sampai kamu itu benar gitu ya. Pada saat kamu nggak merasakan lagi tuntutan itu, pada saat kamu nggak merasakan lagi itu yang namanya penghakiman itu, detik itu juga jiwamu bebas. Amin. Banyak anak-anak yang merasa diri mereka itu kayaknya nggak cukup terus. Kayaknya kok saya ini didemand terus. Jadi tambah lama anak yang dituntut itu biasanya tambah lama tambah minder. Dia merasa saya nggak cukup, saya nggak benar. Banyak kan merasa malu. Akhirnya mereka nggak berani untuk berekspresi. Mereka nggak berani untuk ngomong sama orang. Banyak loh, banyak sekali. Saya perhatikan, terutama anak-anak Gen Z. Ini banyak sekali mengalami hal seperti ini. Rasanya kayaknya waktu malu itu sering banget tertunduk, terus postur kita itu merasa kayaknya malu, terus habis itu kita suka nanya, nih anak kenapa ya diem terus? Nih anak kenapa sih suka minder? Rasanya dia kayaknya itu, saya sering tanya sama anak saya, kalau anak saya udah berasanya diem, anak saya itu paling gampang dideteksi. Biasanya mereka kalau udah mukanya itu udah asem gitu ya, gak ada senyumnya sama sekali, kemudian mereka diem aja gitu. Nah ini pasti something wrong. Kebanyakan, 80%, kebanyakan mereka bukan merasa kayaknya wah mereka ini buat salah, tetapi mereka banyak merasakan tuntutan. Mereka merasa mereka harus benerin. Mereka merasa bahwa mereka ini buat salah. Mereka ini banyak thinking, overthinking, kebanyakan mikir. Saking kebanyakan mikirnya, mereka ini melihat diri mereka ini, akhirnya mereka ini merasa saya ini buat salah terus ya, gak ada yang benar ya. Mereka merasa tertuntut terus gitu. Sehingga kayaknya saya gak layak dapetin ini, dapetin itu. Karena apa? Saya banyak kurangnya. Akhirnya anak-anak kita jiwanya itu terikat. Gak bebas sama sekali. Kalau kamu masih bergumul dengan jiwa yang sulit beristirahat, Tuhan itu mau saudara-saudara berada dalam posisi. Tuhan mau saudara melihat sebenarnya posisi saudara itu di mana. By the way, saudara tahu posisi kita ada di mana sebenarnya? Di mana? Anak-anak God's beloved, I think you know. We are in Christ. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi kita itu ada di situ, saudara. Posisi kita itu adalah berkat-berkat itu sudah ada di dalam Kristus Yesus. Itulah posisi kita yang sebenarnya. Yet iblis mau menipu saudara-saudara dengan katakan, oh saudara masih ada di bumi. Saudara ini enggak punya posisi itu. Saudara kehidupan saudara sehari-hari itu tuh banyak mengalami. Karena apa? Saudara belum nyampe ke surga. Nanti kalau udah mengalami pengangkatan, nanti kalau saudara nyampe ke surga, baru benar-benar itu namanya posisi saudara duduk. Nanti, kalau sekarang selama di permukaan bumi, kamu harus terus gitu, bekerja terus gitu. Jiwamu itu gak boleh rasa restful, gak boleh ada rasa tenang sama sekali. Kamu harus berasa kayak dituntut terus. You know what happened? Kelihatan waktu saudara doa. Saudara doa, saudara ngadepnya, mari kita berdoa, gimana? Nunduk.
Saudara tahu nggak bapakmu itu adanya di mana? Di atas. Kenapa saudara nunduk di bawah? Di bawah nggak ada bapakmu. By the way, ini saya dapat pesan dari penilik sinode dan penilik gereja kita, Pastor Paul. Dia bilang, tolong bilangin kepada setiap jemaat di gereja masing-masing. Kalau engkau berdoa, menengadah, mukanya ngadep ke atas, tangan terbuka. Kenapa? Disitulah berkat itu turun. Enggak ada di bawah. Why? Di kitab Lukas dikatakan, pada saat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, look up, don't look down. Look up. Saudara look up, lift up your eyes, for your redemption draws near. Keselamatanmu itu sudah datang. Keselamatan datangnya dari atas, saudara-saudara. Sebab itu kamu doa, mintanya ke atas. Jangan nunduk lagi. Jangan saudara menunduk kayak begini. Saudara menunduk, saudara kirain di bawah itu ada apa gitu, atau saudara, oh ini sikap humble. Kalau sikap ini, sejak kapan di Alkitab dikatakan bahwa kalau doa harus nunduk? Saya mau nanya. Ada nggak di Alkitab dikatakan tundukkan kepala dan berdoa? Nggak ada. Yang ada adalah orang menengadah ke atas, saudara terima pandang dia, engkau posisimu itu di sana saudara-saudara. Berkat itu turun dengan melimpah dari atas. Berkat itu turun saudara-saudara. Amin. Next time waktu saudara berdoa, pandang ke atas, jangan nunduk ke bawah. Kecuali lagi main handphone. Nunduk ke bawah, ya kan susah kan main handphone kalau nunduk ini kan susah. Saudara tahu kan kalau saudara nunduk ke bawah, posturmu ini juga tidak baik. Makanya sering-sering menengadah ke atas. Di bawah cuma ada handphone. Saudara keseringan handphone, tulang leher juga kurang baik. Amin. So, demi kesehatanmu, kalau doa, ngadep ke atas. Yesus itu berada di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Oke, Ibrani 8 ayat pertama. Dari tadi belum buka firman Tuhan ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, inti ya, the point. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Saudara tahu, imam besar zaman dulu di dalam tabernakel Musa, di dalam bait Allah, ada satu perabot yang tidak akan pernah ada. Baik di dalam pelataran, di dalam ruangan kudus, dan ruangan maha kudus. Saudara tahu itu perabot itu apa? Kursi, betul. Gak ada yang namanya kursi. Ada bejana pembasuhan ada korban untuk korban bakaran ada yang namanya kaki dian, ada yang namanya roti sajian, ada yang namanya mesbah ukupan, ada yang namanya tabut perjanjian. Tapi ada satu perabot yang tidak akan pernah ada, yaitu kursi. Saudara, kalau imam besarnya udah duduk, apakah di dalam tabernakel itu ada kursinya berarti? Enggak. Ini tidak berkata mengenai tabernakel yang ada di bumi ini. Ini berkata mengenai tabernakel kita yang ada di surga. Posisinya imam besarnya duduk. Artinya kalau duduk artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai. Kalau pekerjaannya belum selesai, dia akan berdiri terus. Dia akan mengerjakan terus. Makanya sebab itu, kamu bisa nggak sambil duduk sambil kerja? Ya bisa gitu. Tapi kebanyakan kalau kamu berdiri mundar-mandir. Saudara mempersembahkan korban nggak mungkin duduk. Pasti berdiri terus, betul? Mau berdoa nyalain lilin, pasti akan berdiri terus. Tetapi imam besar kita yang agung, Tuhan Yesus duduk saudara-saudara. It means posturnya dia itu duduk. Dan Alkitab katakan di 1 Yohanes 4 ayat 17, dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. As he is, so are we. As he is, bukan as he was. Tahu saudara bedanya is sama was? Is itu artinya sekarang dan berkelanjutan. Was artinya dulu. He is atau he was? He is. Apa yang dia lakukan sekarang? Duduk.
Di samping kanannya Allah yang Maha Tinggi. Dia bilang, as he is, so are you. Tuhan Yesus duduk, kamu ngapain? Harusnya duduk lah. Emang benar. Kalau Tuhan Yesus lagi duduk, kamu itu duduk, jangan berdiri-berdiri. Kenapa? Oh iya, saya berdiri karena saya mau melayani Tuhan Yesus. Loh, as he is, so are you. Posturmu itu di dalam dia. Ingat ya, ini ngomongin mengenai sikap hati, sikap jiwamu. Kamu mungkin berdiri karena kamu merasa pekerjaannya belum kelar. Kamu berdiri karena kamu mungkin merasa banyak kesalahan yang perlu saya reconcile. Kamu berdiri karena kamu merasa saya masih banyak hal yang menuntut saya untuk terus-menerus. Ini kita nggak ngomongin bekerja tiap-tiap hari ya. Saya nggak ngomongin, oh ya kalau gitu di rumah kamu duduk aja sambil nonton TV, nanti berkat datang sendiri. Saya nggak ngomongin demikian. Saya ngomongin sikap hati yang rest. Hati jiwamu itu harus mengalami istirahat. Ketahuilah saudara bahwa kesembuhan paling banyaknya itu di hari apa? Sabat. Kenapa? Kenapa kok Tuhan Yesus harus menyembuhkan, membiasakan diri menyembuhkan di hari Sabat? Emang gak ada hari-hari lain? Saya mau nanya. Coba saudara pikirkan. Hari Sabat itu adalah hari istirahat. Saudara, bagi yang pernah ke Israel ya. Saudara kalau ada di Israel itu ada 2 lift. Saya pernah cerita ini. Satu liftnya orang non-Yahudi, satu liftnya orang Yahudi. Liftnya orang Yahudi, saudara nggak bisa pencet naik turun. Semuanya jalan sendiri otomatis, naik turun, naik turun. Mencet lift aja nggak boleh, itu kerja. Bagi orang Yahudi itu kerja, mencet gitu, cret, itu kerja. Jadi kamu harus, kalau misalnya hari Minggu, benar-benar orang Yahudi gitu ya, liftnya buka, kamu cuma jalan, masuk gitu ya. Terus ini sampai ke lantai berapa, kamu keluar lagi. Nggak boleh mencet. Mencet itu nggak kosher bagi orang Yahudi. Kerjaannya apa tahu nggak hari Minggu? Mereka beristirahat, benar-benar istirahat total. Makan, happy-happy, ngobrol sama keluarga. Kalau kita kan enggak. Kalau bisa 24 jam kali 7, selama masih bisa cuan, kerja terus. Ya dong, restoran aja buka 24 jam kali 7 kali 365 hari. Wow, saya mau lebih dari itu. Itu dia baru namanya pelayanan. Itu dia namanya customer service. Wow, 24 jam kali 7. Lu kerja sama robot. Benar, kita perlu beristirahat. Benar, tubuh kita aja perlu untuk beristirahat. Tubuh kamu sering sakit. Kemungkinan karena kamu kurang istirahat. Coba saudara perhatikan, pasti nanti dicek sama dokter, kamu tidurmu bagaimana? Pasti ditanyain gitu. Oh iya, saya tidur kemarin, jam 12 malam, jam 1 malam. Bangun jam berapa? Jam 4 pagi. Oh tapi dokter, saya biasa kok kayak begitu. Iya, tubuhmu membiasakan terus. Kebiasaan. Tubuhmu ini dituntut. Kamu sampai lupa kapan terakhir kamu gak dituntut. Kamu sampai lupa kapan terakhir kamu gak mengalami hukuman. Kamu sampai lupa kapan terakhir kamu benar-benar merasakan gak capek. Saudara, saya kemarin itu saya juga sempat berlibur ke luar negeri sebentar. Sampai di luar negeri, itu pun pikiran saya itu masih di Indonesia, saudara. Kenapa? Banyak kerjaan. Jadi mau libur, setengah kerja, setengah libur, setengah kerja. Sampai di sana masih ketemu klien, saudara-saudara. Saya sampai heran itu, kerjaan mengejar saya. Bukannya saya ngejar kerjaan yang ngejar saya. Kemana-mana saya dikejar-kejar. Saya sampai bingung gitu. Saya bilang, Tuhan, saya mau istirahat. Kapan saya bisa beristirahat? Ada satu tempat, saudara-saudara, kita pergi keluar kota. Sinyalnya susah banget gitu, bener-bener susah banget. Lihat kerjaan kagak bisa, nyedot, jadi baterainya udah mau habis. Mau membuka HP nggak bisa. Suruh taruh, saya akhirnya Tuhan itu kayak kasih saya itu kesempatan. Taruh itu HP, pergi keluar sama istri lu. Lihat keindahan alam, lihat, see, smell, rasakan. Kamu ini sedang melihat, kamu ini saya mau ngomong sama kamu lewat ciptaanku. I want to talk to you through my creation.
Akhirnya saya baru bisa menikmati keindahan. Bener ya Ron? Kalau enggak kita di kota melulu ya Ron ya. Kerjaannya kita kejar kuliner. Tiap hari saya stres mikirin besok mau makan apa. Itu by the way itu kerjaan paling susah di kantor. Makan siang. Nentuin makan siang itu adalah hal yang paling besar dibanding sama presentasi ke klien. Bisa bayangin enggak? Saudara-saudara tahu enggak sih itu? Kita itu tidak diciptakan untuk bekerja terus-menerus. Tuhan itu menciptakan kita untuk beristirahat di dalam Dia. To rest in Him. To put our yoke upon Him. Not to put our yoke upon us. Amin. Oke. Jadi, kalau posisi kita sama, imam itu besar itu duduk karena pekerjaan telah selesai. Yohanes 19 ayat 30 katakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ada perkataan di firman Tuhan yang lain. Saya belum taruh ya di sini ya. Pernah nggak saudara dengar bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Rubah itu punya sarangnya, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kata meletakkan di situ, bahasa Grekanya adalah klino. Kata itu cuma dipakai di satu tempat lagi, di tempat ini. Lalu ia menundukkan, bisa ditunjukin di ayat Alkitabnya. Lalu ia menundukkan, kata menundukkan di situ adalah kata sama meletakkan untuk beristirahat. Jadi kesimpulannya Tuhan Yesus beristirahat, final resting place. Dia itu beristirahat pada saat dia katakan, aku sudah selesai menyelamatkan jiwamu. Aku sudah selesai menyelamatkan kehidupanmu. Dia beristirahat dalam pekerjaan yang telah selesai untuk hidupmu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus saja dia bisa beristirahat waktu dia menyelesaikan masalahmu. Kamu bilang kamu gak mau beristirahat di dalam Dia. Kamu bilang aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Tuhan Yesus ngomong sudah selesai, bagi aku belum selesai. Betapa sombongnya kita. Kita sama kayak ngeludahin Tuhan Yesus di mukanya, dia bilang, Tuhan Yesus pekerjaanmu cuma segitu doang, belum selesai. Kenapa? Saya merasa banyak kok kesalahan saya. Saya merasa banyak kok tuntutan saya. No, saudara-saudara. Yang kebenarannya adalah pekerjaan Yesus sudah selesai. Artinya keselamatanmu sudah selesai. Kalau keselamatanmu sudah selesai, artinya apa yang kamu perlu lakukan? Menerima. Saudara perlu percaya. Keselamatan itu saudara perlu terima, saudara. Nggak bisa otomatis. Amin. Nih, ya gampang lah ya, gampang. Saudara-saudara, hari ini ya ada voucher di gelato yang ada di bawah itu. Oke? Vouchernya banyak banget gitu. Saudara tolong, kalau saudara ini hari besok itu hari terakhir, ini ada voucher. Vouchernya berapa? 100.000 ya, kurang lebih ya. Saudara yang belum ngambil, tolong diambil, hari ini terakhir, ya kan? Nah saudara kalau bilang, cuman voucher doang gitu, saya nggak mau ambil. Saudara bisa dapat gratis nggak waktu saudara ngomong ke gelato? Nggak bisa lah, saudara perlu terima vouchernya dulu bukan? Untuk saudara tukarkan. Saya mau nanya, terima voucher susah nggak? Tapi masih ada loh yang nggak percaya ngomongan saya. Pastor, 100.000, pasti disuruh beli 500.000. Banyak yang itu curiga, banyak yang pesimis pasti. Oh pastor, ini pasti catch-nya ada nih, saya mesti beli 200.000 dulu baru dapat potongan 100.000. Enggak, anak saya minggu lalu itu udah makan beneran, tapi kamu harus spend 100.000. Kalau kamu lebih spendnya ya kamu harus bayar lah, sisanya lah, jangan nggak bayar ya, oke? Jemaat GBC please, jangan nggak dibayar kalau makannya lebih dari 100.000, bayar sisanya. Oke, tapi saudara dapat voucher, terima saudara-saudara, terima dulu vouchernya, baru saudara tukarkan. Amin. Demikian juga untuk keselamatanmu, saudara terima, saudara percaya di dalam hati, terima keselamatanmu. Saudara kalau mau diselamatin, you have to consent. Tahu nggak consent? Consent itu apa ya? Membiarkan dirimu untuk diselamatkan.
Kalau saudara berantem sama Tuhan, enggak Tuhan, enggak mau. Saya mau kerjain sendiri. By the way ya, ini kasus beneran. Saya ini kadang-kadang itu orangnya kayak begitu. Saya ngomong sama istri saya, I'm being vulnerable ya sekarang ya, oke? So, istri saya, kalau misalnya dia lagi kesulitan gitu ya, dia paling suka itu dia apa? Dibantuin, ya kan? Namanya orang lagi kerepotan, dibantuin. Wah, saya bantuin gitu ya. Kalau saya nggak bantuin, dia akan minta saya untuk saya bantuin. Betul nggak? Nah, kalau saya agak beda. Saya nggak tahu kenapa. Saya ini punya sedikit kebiasaan gitu loh ya. Justru kalau saya lagi mengerjakan sesuatu, dia mau bantuin saya bilang, jangan sampai lu bantuin gua. Saya mau kerjakan sendiri. I want to finish it all by myself. It's true. Nah, istri saya, kalau lagi sakit, dia sukanya perhatiin. Pas lagi sakit gitu ya, dia bilang, kamu kalau aku lagi sakit ya tolong ditemenin dong gitu ya. Jangan cuman kamu nonton aja di depan, kamu lihat HP terus gitu. Tolong dong, jangan gitu ya. Kamu sayang-sayang aku kek, temenin aku kek. Aku itu suka loh diperhatiin gitu ya. Oke, suami istri lihat ke depan. Jangan lihat kanan kiri. Ini tahu nggak yang terjadi sama saya kebalikan. Saya begitu sakit, jangan sentuh-sentuh saya mau sakit, saya akan menderita sendiri. I want to suffer by myself. Kayak orang kuat. Pokoknya saya nggak mau dibantuin. Saya mau minum obat sendiri, saya melakukan segala sendiri. Kecuali saya hampir mati, baru nanti bantuin. Sakit itu, seriously. Saya merasakan diri saya itu ada yang nggak beres. I have to allow myself to be helped. Saudara percaya nggak? Minggu lalu sebelum pergi ke Toba, saya itu sakit saudara. Saya itu meriang, badannya sakit semua. Udah mau diare gitu. Yang saya lakukan adalah, saya nggak mau kasih tahu istri saya langsung pergi ke klinik, saya nyuntik sendiri, saya minta obat sendiri, pergi ke dokter, saya pulang pokoknya. Saya nggak bakalan mau kasih tahu istri saya. Saya bilang gitu, wah, tahu nggak itu suatu bentuk kesombongan? Sombong banget. Tuhan Yesus mau menolongmu. Saudara jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus mau menyembuhkanmu. Let yourself be healed. Biarkan dirimu disembuhkan. Kalau orang mau disembuhin di atas meja operasi, terus dia goyang terus, itu tengah-tengah dia lagi dioperasi gitu ya, usus lagi keluar sampai sini. Dokter, cukup, saya mau sembuhin sendiri, saya nanti jahit sendiri di rumah. Turun dari meja operasi, usus masih keluar gitu ya, brak gitu ya. Tenang dokter, saya punya mesin jahit, punya benang jahit di rumah, saya jahit sendiri. Beres gitu. Enggak usah dokter, enggak usah. Sakit itu. Benar ya? That's right. Ibrani 10 ayat 11 sampai 13. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Mereka berulang-ulang terus mempersembahkan korban, gak bisa menghapuskan dosa. Gak bisa saudara. Tetapi siapa ia itu? Yesus. Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Haleluya. Kelar pekerjaannya. Sesempurna itu saudara-saudara. Sampai dia harus duduk. Artinya pekerjaannya sudah selesai. Dan sekarang. Nah jangan di stop saudara-saudara. Dan sekarang. Ia hanya menantikan saatnya. Di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Saudara tahu nggak ini sikap yang benar? Saudara kalau ngadepin musuh, yang saudara lakukan bukannya perang sama musuhnya. Saudara harusnya duduk. Tahu nggak orang yang sudah menang perang itu di atas tahta itu? Zaman dulu kalau orang menang perang, itu musuhnya itu ditaruh di bawah kaki rajanya. Zaman dulu, oke? Dia duduk di atas tahta, dia taruh kakinya di atas kepala atau leher musuhnya.
semuanya satu persatu ditaruh, itu menandakan bahwa musuhnya itu sudah kalah. Harus nunduk di bawah kakinya. Satu persatu musuhmu itu akan ditaruh di bawah kakimu. Amin. Oke, kita lanjutkan. Sikap duduk ya, sikap kita. Sama seperti Yesus duduk di tata, menantikan musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Kita ini siapa? Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya, kita adalah gerejanya. Tubuh dari Kristus sendiri. Sekarang saya mau nanya sama saudara, siapa yang naruh musuh itu di bawah kaki kita? Kamu atau Bapak? Saya tanya, siapa yang harusnya lawan musuh kemudian naruh di bawah kakinya? Di bawah kakinya Tuhan Yesus, di bawah kakimu. Kamu bawa musuhmu, kamu taruh di bawah kakimu, kamu injek-injek. Apakah demikian? No. Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Coba kita lihat. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini adalah kuasa daripada Bapa sendiri. Dia menaikkan Tuhan Yesus, membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Artinya apa? Semua pemerintahan, semua kekuasaan, apapun itu. Saudara bilang kesulitan keuangan, permasalahan, kemiskinan, kekurangan, pernikahan yang buruk, hubungan yang buruk, sakit penyakit, semuanya itu adalah tiap-tiap nama yang dapat disebut. Mau virus kayak, mau bakteri kayak, apa aja saudara-saudara. Mau ada bakteri baru, mau ada virus baru, tiap-tiap nama yang disebut harus ditaruh di bawah kakinya Tuhan Yesus. Amin. Bukan hanya di dunia ini, di dunia yang akan datang juga demikian. That is the power of our Lord. Jemaat, dan segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa? Semua-muanya, betul. Telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat gereja Tuhan sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. And God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Saudara, kita nggak berusaha untuk menempatkan musuh itu. Tuhan yang bawa musuhnya di bawah kakimu. Apa yang perlu saudara lakukan? Duduk, beristirahat bersama-sama dengan Kristus. By the way, sikap ini ya, kembali ke 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Saat kita berfokus pada kasih Allah yang sempurna, maka jiwa kita gak akan fokus pada penghakiman. Waktu kamu punya sikap berfokus kepada kasih Tuhan yang sempurna, kamu gak akan fokus kepada penghakiman. Saya katakan sekali lagi, kalau kamu fokus kepada kasihnya Tuhan kepadamu, bukan kasihmu kepada dia, maka kamu tidak akan fokus pada penghakiman, pada tuntutan. Amin. Waktu engkau fokus pada judgment, memang benar Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia itu memang ditakuti. Tetapi waktu kamu merasa bahwa kamu ini bakalan kehukum nih habis ini, kamu pasti kalau buat salah, pasti kamu ini mengecewakan dia. Apa yang kamu lakukan waktu kamu ini ketakutan dan ketahuan berbuat salah? Tahu apa yang saudara lakukan? Ngumpet. Itu yang dilakukan sama Adam. Saudara mulai ngumpet, saudara mulai sembunyi, saudara gak bisa ngapa-ngapain, diem aja. Ketakutan saudara. That's why Tuhan itu mau melepaskanmu di dalam kasih-Nya. Dia mau kamu beristirahat dalam kasih-Nya. Saudara, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
So once you are afraid of judgment, sebenarnya kamu ini sedang merasa atau iblis memberikan ketakutan itu kepadamu. Melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, Tuhan ingin kita beristirahat dan bergantung kepada kasih-Nya kepada kita, bukan kasih kita kepada Dia. Ayat yang terakhir saya mau wrap up. So far so good? Amin? Gak ada masalah saudara? Oke. God wants to find rest for your soul. Sefanya 3 ayat 17. Ayat ini terngiang-ngiang terus dalam pikiran saya ya. Saya gak tahu kenapa, saya merasakan banyak di antara saudara-saudara yang tidak yakin bahwa Tuhan itu sayang sama saudara. I'm sure saya merasakan sangat-sangat dalam hati saya untuk diingatkan, untuk mengingatkan terus kepada saudara-saudara sekalian. Kenapa harus diulang-ulang? Karena hal ini penting saudara, kita ini sering lupa. Kamu kalau lagi happy, kamu berasa Tuhan sayang kamu. Kamu lagi banyak masalah, kamu berasa Tuhan ninggalin kamu. Ingat ya, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Bukan engkau yang bergirang. Waktu Tuhan ada di tengah-tengahmu, Dia yang bergirang. Karena apa tahu enggak? Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, bahasa New King James Version-nya katakan demikian. The Lord your God in your midst, the mighty one will save. Kenapa Dia bergirang? Karena Dia yang menyelamatkanmu, saudara-saudara. He is so happy when He save you. Bukan kamu yang happy. Orang yang diselamatin biasanya yang lebih happy kan dibanding yang nyelamatin. Ini yang menyelamatkan lebih happy daripada yang diselamatkan. Dikatakan demikian. He will take great delight in you. In His love, He will quiet you with His love. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Kata quiet di situ kayak Dia itu pingin nenangin kamu. Kayak orang itu ya lagi khawatir terus ditenangin. What are you worrying right now? Apa yang saudara sedang khawatirkan sekarang? Kamu mungkin khawatir kamu gak bisa make ends meet. Kamu itu mungkin gak bisa mencapai suatu hasil. Kamu mungkin takut kamu itu punya target. Kamu itu mungkin takut kamu itu gimana dengan anakmu, gimana dengan suamimu. Kamu itu takut mungkin kehilangan sesuatu. Kamu mungkin takut saat ini mungkin saya ini kok kayak begini-begini aja, nggak kemana-mana. Kamu mungkin takut sama masa depanmu. Kamu mungkin takut. Banyak ketakutan dalam kehidupanmu. Yet Tuhan bilang, He will quiet you with His love. Tahu nggak quiet bahasanya itu haras. Dalam arti kata haras itu adalah He will rest you with His love. Dia akan mengistirahatkan kamu di dalam cinta kasih-Nya. In His love we will no longer rebuke you. Bahasa NIV-nya ya. NIV coba ditunjukin. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love He will no longer rebuke you. Dia nggak ada lagi itu namanya, wah kamu buat salah, saya tegur kamu sampai kamu tobat. Enggak. Yang Dia lakukan, kalau kamu buat salah, kamu datang ke aku. Aku yang akan menerima kamu apa adanya. Sesalah apapun juga, saudara-saudara. Separah apapun juga. Kamu mungkin udah lama. Mungkin kamu udah ngomong ya, saya ini udah sering merenungkan firman Tuhan. Saya udah tiap hari baca firman Tuhan. Tapi kok kayaknya gak ada hasil. Apa saya kurang sungguh-sungguh? Mungkin kamu lagi mikir. Di dalam hatimu ini sebenarnya kayak kamu ini masih banyak utang. Kayak kamu ini masih banyak hal yang menghantui kamu. Banyak hal tuntutan. Saya katakan itu adalah perkataan iblis. Itu adalah perkataan kabar buruk. Itu bukan kebenarannya. Waktu kamu merenungkan tentang dia itu tahu bahwa kamu sedang merenungkan dia. Waktu kamu lagi ngomong, Tuhan tolong, dia dengar. Dia gak bisu, dia gak tuli. Dia itu dengerin apa yang kamu sedang gumulkan. Kamu mungkin gumulkan mungkin hal-hal yang sifatnya, aduh Tuhan mana dengerin saya kalau hal seperti ini. Dia dengar. He wants to listen to you. Setiap daripadamu itu punya pergumulan.
Setiap daripadamu punya ketakutan dan dia mengenal bahwa kamu itu takut. Makanya dia bilang, I will quiet you with my love. Saya akan menenangkan kamu dengan kasihku. Jangan takut untuk datang. Detik kamu datang, jiwamu itu akan terbuka, bebas. Kalau kamu takut, kamu akan masuk ke gua. Kamu mulai ngumpet, matiin lampu. Takut. Amin. Biarlah kamu tidak takut lagi. Waktu kamu bersembunyi, satu-satunya tempat persembunyian, kalau kamu lagi ketakutan, bersembunyilah di bawah kepak sayapnya. You know? This house of healing, ini ada kepak sayap ya. Oke? Dia katakan, when the enemy comes in like a flood, Yesaya 59. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Saudara, waktu musuh menyerang, jangan kamu yang berdiri menghadapi musuh. Biarkan roh Tuhan yang berdiri dengan bendera menghadapi musuh itu. Jangan kamu lawan sendiri. Jangan kamu ketakutan sendiri. Kalau ketakutan ngomong sama Tuhan, Lord, I'm afraid. I need your love. I will rest on your love, not my love for you, but your love for me. Jangan dilawan sendirian, saudara. Masalahmu gak akan pernah kelar. When the enemy comes in like a flood, waktu musuh datang seperti banjir bandang, roh Tuhan yang akan berdiri menghadapi musuhmu. Apa sih musuhmu sekarang ini? Sakit penyakit? Rasa bersalah? Hutang? Perekonomian? Your future? Takut apa engkau? Biarkan the Spirit of the Lord stand against him. Pandang ke surga. Kau tutup matamu, kau pandang ke surga. Matamu menengadah ke atas. Boleh angkat tangan, boleh enggak. God is not below, God is up above. Arahkan matamu ke atas, arahkan mukamu ke atas. Pandang dia. Allah yang penuh kasih itu saat ini datang kepadamu. Receive the blessings. Receive the blessings unfolding. The blessings undeserved. Berkat yang seharusnya engkau enggak terima, harusnya engkau enggak layak untuk terima. Saat ini engkau terima oleh karena Yesus. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, telah mengerjakan segalanya. Segala tuntutan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. No more judgment. No more judgment. The flood is under you. The flood of judgment is under you. You are above. You are above. Engkau ada, berada di atas segala penghakiman itu. Kau seperti Bahtera Nuh, berada di atas banjir, di atas kehancuran. Kehancuran itu ada di bawah, engkau enggak tenggelam. Engkau berada di dalam Kristus selama-lamanya. Pada saat engkau berseru kepada Dia, engkau menerima keselamatan daripadanya. Terima keselamatan itu, terima kesembuhan itu. Right now, right now. Kalau ada di tempat ini, kita mendengarkan siaran YouTube ini, saudara yang pertama kali mendengar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyayangimu karena Dia telah mati bagi dirimu dan dosa-dosamu. Apabila engkau belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, hari ini saya menawarkan kabar baik ini. Jesus loves you. He wants to save you. He is in your midst. Dia ada di tengah-tengahmu. Sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagimu. Yang menyelamatkanmu. He wants to be your superhero. Apapun yang kau perlu diselamatkan. Hari ini engkau berkata, Tuhan, engkau adalah juru selamatku. Saat ini saya mau menuntun saudara dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku telah mendengarkan kabar Injil ini. Kabar baik ini. Sungguh ini adalah kabar baik, di mana engkau memberikan dirimu untuk menyelamatkanku. Engkau tidak memberikan syarat apapun, hanya percaya saja. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena iman aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pada hari ini
aku disebut sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik menyelamatkan kehidupanku. Engkau bahkan mau terus menyelamatkan kehidupanku. Dan aku akan menerima kasih-Mu hari demi hari. Sehingga buah-buah kasih itu akan muncul dengan sendirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, amin. Apabila saudara-saudara menerima kabar baik ini, saudara telah berdoa, saudara mau bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Nya. Saudara nanti bisa dengarkan khotbah ini lagi. Dengarkan khotbah daripada GBC Jakarta yang ada di dalam YouTube. Oke. Follow di IG, jangan lupa subscribe. Saudara bisa kasih like supaya teman-teman saudara juga bisa mendengarkan kabar baik. Amin. Help us to propagate this good news. Bantu kita semua. Mari kita bersama-sama, this is not for the sake of just the church ya, bukan hanya untuk gereja ini, tetapi supaya pesan Injil bisa lebih tersebar. Saudara harus aktif saudara-saudara, share, like, nanti saudara bisa kasih ke teman saudara, share, oke? We use sekarang ini sosial media untuk menyebarkan Injil. Gampang saudara-saudara, kalau dulu saudara harus approach orang, sekarang saudara begitu share, semua yang follow saudara tahu. Amin, they will know the good news. Dan mereka perlu untuk mendengarkan kabar baik itu. Karena banyak kabar buruk di luar sana. Amin saudara-saudara. Amin. Haleluya. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu, pandang ke atas. Pandang kepada Bapa yang tersenyum dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami. Dan Kau melindungi kami senantiasa. Kasih-Mu ya Tuhan melingkupi kami ya Tuhan. Kami berada di bawah kepak sayap-Mu. Kami menerima kesembuhan dan keselamatan. Dan Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu. Dan Dia memberikan kepadamu anugerah-Nya, kebaikan-Nya yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dengan penuh kasih. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat katakan, amin. Sampai ketemu minggu depan.